dan dia menggantikan saya. Belum setahun dia menggantikan saya, dia masuk penjara. Semua yang dia fitnahkan ke saya itu jadi sama dia semua tuh. Yang semua yang pokoknya dia omongin ke saya itu jadi sama dia semua. Dan wah, itu auditornya kejam sekali. Saya dengar itu auditor sampai itu heboh ya di seluruh kota tersebut ya, di tempat saya kerja di Sumatera itu ya. Sampai heboh itu satu koran satu provinsi itu ya, dia masuk penjara itu. Karena jumlahnya cukup besar, saudaraku. Nah, saudaraku, membunuh itu Anda tidak harus turun tangan membunuh. Di dalam karir Anda, ketika Anda jadi tetangga, ya. Dan masalahnya, kita seringkali menipu diri kita sendiri. Bahkan kita saja nggak ngerti loh, bahwa kita ini sudah benar apa sudah salah. Karena kita terbiasa menipu diri kita sendiri. Kita terbiasa hidup di dalam ilusi. Nah, termasuk si ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka terbiasa hidup di dalam ilusinya dia. Dia mencari pembenaran-pembenaran, lalu dia kasih ya satu patokan buat dirinya sendiri, buat ngadem-ngadem, yang penting saya belum begini. Oh, hati-hati. Tuhanlah yang menguji hati. Sehingga banyak sekali orang yang masuk dalam berbagai macam pencobaan, ya dia jatuh dalam berbagai macam pencobaan, dan kemudian dia tanya, Tuhan apa salahku? Padahal sebetulnya, ya kalau dari awal dia tidak menipu dirinya sendiri, ya sesungguhnya kesalahannya banyak. Di zaman Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi banyak sekali menggunakan ayat untuk melawan ayat yang lain, ya, untuk membenarkan kelompoknya. Bukan mereka mencari kebenaran sama-sama yang hakiki, tetapi mereka mencari pembenaran untuk apa yang mereka lakukan. Ya. Bagaimana mereka mau kaya, ngumpuli, mereka berpolitik. Mereka cari pembenaran persis dengan hari-hari ini. Ya, banyak sekali orang-orang mencari ayat-ayat untuk mencari pembenaran demi tujuan politiknya dia. Semua orang beragama. Semua orang beragama menggunakan ayat dan mayat, termasuk orang Kristennya sendiri. Ya, sempat waktu itu ada seorang politikus ya, yang menggunakan ayat untuk itu ya, menggunakan ayat masalah pajak itu ya. Wah ini orang berani-beraninya menggunakan ayat untuk berpolitik. Wah itu terjadi. Wah di Jerman pernah ya waktu itu ya, di Brabant itu ada seorang senator yang menggunakan ayat dan menggunakan fanatisme agama untuk berpolitik. Dia bilang saya akan berkampanye, saya akan mewajibkan semua sekolah-sekolah itu menaruh salib, ada salib, tanda salib di sekolah-sekolah. Wah itu langsung geger itu satu provinsi geger itu jadi dari senat provinsi gitu ya, itu geger itu. Wah dia bilang tadi gini kamu masih cerita begitu. Satu menjadi ketawaan, tapi juga ada menjadi kemarahan karena kamu menggunakan agama untuk tujuan, untuk ambisimu. Nah itu saudaraku, hari-hari ini kita belajar, ayo. Benarkah yang sudah kita lakukan? Kata membunuh itu ternyata bukan sekedar membunuh. Ya, di balik kata membunuh itu ada banyak sekali asal usulnya yang dimulai dari hati kita. Banyak orang yang tidak pernah membunuh ya, tetapi sesungguhnya Anda sedang membunuh orang lain dengan mematikan jalan hidupnya mereka. Anda sedang membunuh dia dengan cara Anda bersaing berkarir dengan tidak sehat, ya sampai dia di PHK, sampai dia saya kan nggak bunuh, atau sampai dia di penjara, ya kan saya nggak bunuh, saya kan nggak bunuh, tetapi kita yang tahu, ya
Dulu saya pernah ya, waktu saya berkarir itu ya, sampai di depan mata saya loh, ini anak buah yang saya percaya, yang kemana-mana dia, bahkan saya yang promosikan dia supaya berhasil. Dia kan sering keluh kesah, gajinya nggak naik apa segala macam. Terus saya oke dah, saya yang promosikan dia, saya lihat ini anak juga rajin apa segala macam. Terus orang ini kemudian saya nggak tahu saya salah apa sama dia, karena banyak sekali pekerjaan saya tak kasih ke dia, dan dia senang, oh ini tak kerjakan aku saja Pak, gitu kan. Tiba-tiba kami meeting nasional, orang ini fitnah saya di depan mata saya sendiri. Saya natap mata dia, dia nggak berani natap mata saya ya. Saya tatap mata dia, terus dia ngomong dengan mantap begitu ya, bahwa saya melakukan ini, bahwa si ini Pak Paul ini melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Terus saya sampai melongo, sampai geram sekali, tapi saya bingung, ya kan, bingung mau ngapain karena waktu itu saya masih muda juga ya. Dan saudara tahu, saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong aku. Tetapi dia nggak sadar, entah dia sadar, entah sadar, kalau atasan saya percaya, saya itu bisa dipecat gara-gara omongannya dia. Karena yang dia ngomong itu adalah sebuah kecurangan. Saya ini melakukan kecurangan intinya, begitulah. Itu saya bisa dipecat, bahkan kalau dia punya buktinya saya bisa dipenjara. Singkat cerita saudaraku, akhirnya saya pindah ke tempat kerja lain, bukan karena itu, tapi saya naik gaji ya. Saya dipromosi, gara-gara itu saya pernah cerita ya, saya difitnah, saya hanya bisa Tuhan tolong, tapi Tuhan benar-benar tolong ya, atasan saya percaya saya, dan dia juga dipercaya akhirnya kan, karena atasan yang saya pun keluar, dan dia punya atasan yang baru yang kroninya dia. Terus saya keluar, saya sih keluar karena ada kerjaan yang lebih bagus, begitu ya, dan dia menggantikan saya. Baru belum setahun dia menggantikan saya, dia masuk penjara. Semua yang dia fitnahkan ke saya itu jadi sama dia semua tuh. Yang semua yang pokoknya dia omongin ke saya itu jadi sama dia semua. Dan wah, itu auditornya kejam sekali. saya dengar itu auditor sampai itu heboh ya di seluruh kota tersebut ya, di tempat saya kerja di Sumatera itu ya. Sampai heboh itu satu koran satu provinsi itu ya, dia masuk penjara itu karena jumlahnya cukup besar. Saudaraku. Nah saudaraku, membunuh itu Anda tidak harus turun tangan membunuh. Di dalam karir Anda, ketika Anda jadi tetangga, karena jumlahnya cukup besar. Saudaraku. Nah saudaraku, membunuh itu Anda tidak harus turun tangan membunuh. Di dalam karir Anda, ketika Anda jadi tetangga, ya, Anda omongan sedikit aja, ya, itu Anda sedang membunuh dia loh, ya. Anda ngomongin apa, makanya itu tadi ya, omongan tadi bebal, gitu, omongan sesat, omongan itu Anda sedang membunuh loh, ya, anak iblis, itu Anda sedang membunuh, ya, Anda sedang membunuh orang lain. Ketika Anda ngomong ke orang lain, oh itu sesat itu, ya. Tapi kalau saya gitu-gitu karena sudah kebal ya, jadi saya gitu-gitu buat bercandaan. Ya, kalau saya gitu-gitu buat bercandaan. Karena saya tahu pembelaan Tuhan. Nah, sebaliknya Anda yang digituin orang, ya, Anda yang dibunuh oleh orang, jangan takut. Saya itu sudah ngalamin puluhan kali, ya. Yang nyata-nyata itu berarti sudah 4 kali. Yang nyata-nyata berat begitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil gitu, yang suara-suara sumbang itu sudah puluhan kali. Dan Tuhan selalu kasih pembelaan, ya, serius, ya, serius. Tuhan selalu kasih pembelaan. Jadi Anda yang melakukan, Anda jangan pernah mencoba mematikan karirnya orang, walaupun dia musuhmu.